Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ada sejumlah orang yang merasa bahwa bunyi alarm mereka di pagi hari, khususnya di hari Senin pagi, itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Atau di dalam banyak kasus juga, bunyi alarm di hari Senin pagi ini sampai menimbulkan perasaan stres, sesuatu fenomena yang dikenal dengan nama Monday Blues. Pertanyaannya, mengapa sih banyak orang mengalami fenomena Monday Blues ini? Ada sejumlah penelitian yang telah dilakukan. Beberapa hal sudah diidentifikasi sebagai penyebabnya. Nah, menariknya, salah satu penyebab yang ingin saya share buat Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini adalah banyak orang yang ternyata mengalami trauma pada masa lalunya, pada pekerjaan dan rutinitas yang mereka jalani, sehingga mereka khawatir bahwa mereka akan mengalami hal-hal buruk yang sama di hari ini atau mungkin di minggu ini. Trauma ini bisa macam-macam, saudara. Penyebabnya bisa bermacam-macam tergantung dari rutinitas atau aktivitas yang memang saudara jalani sehari-hari. Bagi para pelajar atau mahasiswa, masalah ini bisa saja timbul karena kita tidak memahami materi kuliah kita nggak memahami materi pelajaran kita, sehingga kemarin-kemarin pada saat kita menghadapi ulangan atau kita menghadapi tes, nilai kita jelek. Bahkan ada yang harus remedial segala macam. Bagi kita yang bekerja atau bagi kita para profesional, mungkin saja trauma itu ditimbulkan karena kita baru saja gagal melakukan tugas yang harusnya kita lakukan. Mungkin ada pekerjaan penting yang harus kita lakukan dan kita gagal. Atau bisa saja kita baru mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari atasan kita. Mungkin kita sudah merasa melakukan yang terbaik, tapi atasan kita masih marah-marah ke kita, masih menyalahkan kita. Bisa jadi terjadi trauma dalam hidup kita. Atau juga bisa jadi karena rekan kerja kita punya berselisih paham atau punya masalah dengan mereka, sehingga dalam hari-hari terakhir ini rasanya nggak enak kerja. Bagi saudara-saudara yang mungkin berbisnis atau berdagang, mungkin saja Anda baru mengalami hari-hari yang sepi tanpa pelanggan, atau mengalami kerugian dalam bisnis, sehingga rasanya malas sekali menghadapi hari yang baru. Nah, Bapak Ibu, apapun peristiwa yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita, itulah yang bisa menimbulkan trauma dalam kehidupan kita. Hal-hal itu menimbulkan kesan buruk yang mendalam dalam hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita lihat apa yang Paulus katakan dalam menghadapi trauma di masa lalunya yang dapat kita baca di kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dalam ayat ini, saudara, Paulus menganalogikan dirinya sebagai seorang pelari yang berjuang untuk mencapai garis finish. Dalam usahanya ini, Paulus sekali lagi mengingatkan bahwa agar kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kenapa hal ini jadi penting bagi seorang pelari, saudara? Saudara coba bayangkan, ada sebuah pertandingan lari dan ada seorang pelari yang hadir di sana, dia akan ikut pertandingan itu, dan pada saat dia datang di lapangan, pada saat dia muncul di tempat pertandingan, dia bertemu dengan seseorang pesaingnya yang pernah mengalahkan dia dalam perlombaan yang sejenis beberapa waktu sebelumnya. Nah, kalau si pelari yang baru mau ikut bertanding ini melihat lawannya yang pernah mengalahkan dia, dan dia nggak bisa melupakan trauma kekalahan itu, maka pada dasarnya, si pelari itu sudah kalah pada saat itu juga. Pada saat dia melihat lawannya dan dia berpikir, aduh, ini orang yang mengalahkanku kemarin. Memang larinya luar biasa, memang postur tubuhnya tepat sekali, memang timingnya bagus banget, memang daya tahannya bagus banget, sehingga aku kalah kemarin dari dia. Pada saat si pelari memiliki pikiran seperti itu, aduh, aku pernah kalah sama dia, aku trauma kalau ngelawan dia, dia orang hebat, dia pasti menang. Gitu. Pada saat itulah, saudara-saudara, pada titik itu, dia udah kalah, saudara. Pada saat itu, semua usahanya dalam berlatih,
semua usahanya dalam menyempurnakan tekniknya selama berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan jadi sia-sia. Begitu dia mengisi pikirannya dengan kekalahan di masa lalu, semua usahanya jadi sia-sia. Karena itu, sangat penting buat si pelari untuk nggak memikirkan kekalahannya yang dulu. Tapi sebaliknya, dia harus merubah fokusnya pada hal-hal apa yang harus dilakukannya hari ini, saat ini, supaya memenangkan pertandingan ini. Dia nggak boleh lihat lagi trauma dia, bagaimana dulu dia kalah. Tapi dia harus fokus pada apa yang harus kulakukan hari ini, saat ini, supaya aku bisa menang lawan dia. Sama seperti analogi pelari yang disampaikan Paulus di atas. Trauma masa lalu kita itu bisa melumpuhkan kita, saudara, dan membuat kita nggak bisa beraktivitas dengan efektif. Saat kita menjadikan trauma kita sebagai satu-satunya referensi dalam bertindak, maka kita akan terus hidup dalam masa lalu kita, dan kita nggak bisa move on dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yesaya pasal 43 ayat 18 dan 19 menyampaikan janji Allah mengenai hari ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Terjemahan The Message menjelaskan bagian pertama dari ayat 19 ini dengan lebih tajam. Saya akan bacakan untuk saudara. Be alert, be present. I'm about to do something brand new. It's bursting out. Don't you see it? There it is. I'm making a road through the desert, rivers in the badlands. Saudara-saudara, secara singkat, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita untuk satu, be alert, berjaga-jaga, bersiap-siap, ambil posisi, saudara. Yang kedua, be present, hiduplah dalam masa sekarang. Yang ketiga, janji firman Tuhan, I'm about to do something brand new. Tuhan punya hal-hal yang baru, saudara. Punya berkat-berkat yang baru, punya berkat-berkat yang segar untuk kita. Asal kita nggak hidup terkurung dengan masa lalu kita, dengan trauma kita, tapi kita mau fokus untuk hidup dalam masa kini. Yang berikutnya, yang keempat, it's bursting out, kata ayat ini. Hal-hal yang atau berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan ini bukan hanya mengalir, menetes-netes, saudara, sedikit demi sedikit, tapi dikatakan ini bursting out, mengalir dengan dahsyat. Bursting out itu kata yang dipakai kalau misalnya kita punya balon dan balon itu pecah dan udaranya keluar seketika, itu juga it's bursting out. Atau air yang mengalir dari keran yang dibuka tiba-tiba maksimal keluar, mengalir langsung dalam jumlah besar. Itulah saudara yang Tuhan siapkan buat kita, berkat-berkat baru, hal-hal baru akan bursting out, kata firman Tuhan. Dan yang bagian terakhir dari ayat ini berbicara, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, Allah hendak mengerjakan hal-hal yang tampaknya mustahil, yang kelihatannya nggak mungkin. Allah akan menyediakan jawaban atas hal-hal yang dulu membuat kita kalah, hal-hal yang dulu membuat kita jatuh atau membuat kita putus asa, nyaris sudah nggak ada jalan, hampir menyerah. Hal-hal seperti itu Tuhan bilang, aku akan buat solusi buatmu. Aku akan sediakan solusi untukmu. Aku akan bukakan jalan untukmu. Itu saudara yang jadi firman Tuhan. Ini saudara yang Tuhan janjikan buat kita, saudara-saudara. Kalau kita mau tinggalkan beban kita, kalau kita mau lupakan trauma kita, dan kita hidup dalam rencananya hari ini, luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan itu, saudara-saudara, buat kita. Masa lalu kita adalah sejarah. Masa depan kita masih berupa harapan. Tapi hari ini adalah sebuah realitas, saudara. Jangan biarkan trauma kita mengurung kita dalam masa lalu kita, saudara. Melangkahlah dalam rencana Allah untuk Anda hari ini. Dan lihatlah perkara besar yang akan Tuhan kerjakan buat Anda dan buat saudara hari ini. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, kami diingatkan kalau
kami tidak boleh hidup dalam kekalahan kami, Tuhan. Kami tidak boleh hidup dalam trauma kami tidak boleh hidup dalam kekhawatiran kami atas apa yang telah terjadi dalam hidup kami di masa lalu. Tapi kami mau hidup, Tuhan, di dalam penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang baru, yang telah Engkau sediakan buat kami pada hari ini. Mari Tuhan, ajar kami hidup untuk berfokus pada rencana-Mu buat kami, Tuhan. Ajar kami untuk hidup berfokus pada tujuan hidup kami, Tuhan. Kami mau menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau melihat Engkau berkarya dengan dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan. Mari Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terjadilah segala rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak dalam dan isi hati-Mu, Tuhan. Itu Tuhan yang kami inginkan untuk terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala doa kami, segala ucapan syukur kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam sehati.